Ego adalah musuh terbesar manusia. Banyak orang tanpa sadar hidup di bawah kendali ego. Kita sibuk ngejar pengakuan, perhatian, atau validasi eksternal tanpa benar-benar memahami apa arti kesuksesan yang sesungguhnya. Ryan Holiday lewat buku Ego is the Enemy menunjukkan bahwa ego adalah hal pertama yang harus kita taklukkan kalau kita ingin mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekedar ambisi pribadi. Buku ini nge-highlight gimana ego bisa bikin kita terjebak dalam aspirasi tanpa tindakan, bikin kita menginginkan pengakuan tanpa usaha yang sepadan, dan gimana sukses bisa jadi awal kehancuran kalau kita nggak mampu menjaga ego kita tetap terkendali. Ego adalah hal yang bikin kita lebih peduli pada hasil akhir daripada proses. Bikin kita mikir kalau kita udah di puncak, padahal kita baru aja mulai. Selamat datang kembali di Ruang Baca. Kali ini, saya meringkas pelajaran-pelajaran penting dari buku Ego is the Enemy yang ditulis oleh Ryan Holiday. Tanpa berlama-lama, langsung aja simak sampai akhir. Ego seringnya muncul sebagai keinginan buat diakui tanpa usaha yang cukup. Banyak orang saat merasa sedikit saja berhasil di satu bidang, langsung merasa bahwa mereka pantas diakui di bidang lain tanpa kerja keras yang sepadan. Fenomena ini diceritakan lewat kisah Ulysses S. Grant, seorang jenderal yang karirnya sangat sukses di militer, tapi ego mendorongnya buat masuk ke dunia politik tanpa persiapan yang memadai. Hasilnya, dia akhirnya gagal sebagai presiden karena egonya yang menganggap bahwa kesuksesan di militer otomatis akan membuatnya juga sukses di politik. Ego selalu ingin pengakuan instan. Kita ingin hasil yang besar tanpa mau benar-benar melewati proses yang panjang. Nah, ini adalah jebakan ego yang seringkali bikin kita jatuh. Grant ingin jadi presiden karena dia ngerasa layak diakui, tapi dia nggak mempertimbangkan bahwa sukses di satu bidang bukan berarti dia juga otomatis ahli di bidang lain. Di sisi lain, ada William Sherman, jenderal militer lain yang punya reputasi hampir sama besar dengan Grant. Tapi Sherman ini lebih rendah hati. Dia memilih buat tetap fokus di militer, di bidang yang dia tahu dan kuasai dengan baik. Sherman nggak tergoda buat ngejar sesuatu yang nggak sesuai dengan kapabilitasnya. Disinilah letak perbedaannya. Grant didorong oleh ego, sementara Sherman tetap berpegang pada kerendahan hati dan fokus pada apa yang benar-benar dia kuasai. Keinginan untuk pengakuan tanpa usaha adalah tanda bahaya dari ego. Kita harus selalu tanya ke diri kita sendiri, apakah gue pengen ini karena gue beneran siap atau cuma buat memuaskan ego? Ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah ngerasa cuma karena kita berhasil di satu aspek hidup, kita layak diakui di semua aspek. Tapi realitanya, setiap bidang butuh kerja keras dan dedikasi. Aspire for growth, not recognition. Jangan terjebak dalam keinginan untuk diakui tanpa usaha yang sesuai. Satu hal yang bikin ego terus berkembang adalah keyakinan bahwa kita sudah tahu segalanya. Padahal, nggak ada satupun dari kita yang benar-benar selesai belajar. Bahkan orang-orang yang udah berada di puncak karirnya pun masih terus belajar. Dan disinilah kerendahan hati memainkan peran penting. Ryan Holiday menceritakan kisah Kirk Hammett, gitaris Batalenta yang ditawari untuk bergabung dengan band rock legendaris Metallica di awal tahun 1980-an. Kesempatan itu pastinya bikin siapapun langsung lompat ke dalamnya tanpa ragu kan? Tapi apa yang dilakukan Hammett? Dia malah menunda kesempatan bergabung dengan Metallica dan memilih untuk belajar dulu dari Joe Satriani. Hammett sadar bahwa meskipun dia berbakat, dia masih punya banyak hal yang belum dia kuasai. Jadi alih-alih buru-buru cari pengakuan, dia memprioritaskan proses belajar. Hasilnya, 3 tahun kemudian, dia akhirnya bergabung dengan Metallica dengan skill yang jauh lebih tajam dan siap untuk benar-benar menghancurkan panggung. Sekarang, Hammett selalu masuk dalam daftar gitaris terbaik sepanjang masa, berkat kesediaannya untuk tetap belajar. Belajar nggak cuma bikin kita lebih baik, tapi juga menjaga ego kita tetap terkendali. Karena dengan belajar,
kita selalu diingatkan bahwa ada orang yang lebih tahu dan lebih ahli. Dan itu bukan masalah. Justru dengan itu, kita bisa terus bertumbuh. Juga penting untuk mengajarkan orang lain sebagai salah satu cara buat tetap rendah hati. Frank Shamrock, seorang petarung martial art, punya metode sederhana buat menjaga egonya. Dia selalu melatih pemula. Kenapa? Karena dengan ngajarin orang dari nol, dia akan selalu ingat betapa sulitnya proses belajar dan jadi lebih menghargai usaha yang udah dia lakukan buat sampai di posisinya sekarang. Ego sering muncul ketika kita merasa udah jadi seseorang. Kita merasa bahwa nggak ada lagi yang perlu dipelajari. Tapi justru di saat itulah kita harus lebih rajin belajar. Belajar sepanjang hidup adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga ego tetap rendah. Kita nggak akan pernah selesai belajar. Dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Bahkan dari orang-orang yang mungkin kita anggap lebih rendah. Kesuksesan bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, sukses adalah bukti dari kerja keras kita. Tapi di sisi lain, kesuksesan juga bisa jadi umpan buat ego kita makin berkembang. Ego bikin kita lupa gimana kita sampai di titik ini dan mulai ngerasa bahwa semua yang kita raih adalah hasil kerja kita sendiri. Kesuksesan di masa depan justru bergantung pada kemampuan kita buat terus ngejaga ego biar nggak kebablasan. Setelah mencapai sesuatu yang besar, sangat mudah buat kita ngerasa bahwa kita yang paling jago atau ngerasa kita udah nggak perlu lagi kerja keras. Dan ini bahaya besar. Banyak pemimpin yang jatuh justru setelah mereka mencapai puncak. Karena mereka berhenti melakukan hal-hal mendasar yang bikin mereka sukses dari awal. Contohnya kisah para pemimpin dan orang-orang sukses yang melupakan akar mereka. Mereka ngerasa udah nggak perlu lagi belajar atau kerja keras karena mereka udah sampai di puncak. Tapi faktanya, dunia terus berubah dan konsistensi selalu jadi kunci buat bertahan di puncak. Ego membuat ilusi bahwa kita nggak perlu lagi berkembang, padahal justru di titik ini kita harus tetap rendah hati dan terus mendengarkan. Solusinya, reconnect sama realita. Ketika merasa mulai jauh dari kenyataan dan ngerasa udah sampai di puncak, kita perlu ngambil langkah mundur. Kita perlu grounding dengan hal-hal sederhana kayak jalan-jalan ke alam, ngeliat langit malam, atau sekedar mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita cuma manusia biasa yang kecil dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Hal-hal ini yang akan bikin kita sadar lagi bahwa kita bukan pusat dunia, apalagi pusat alam semesta, dan bahwa kita masih punya banyak hal yang harus dikerjakan. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa kesuksesan kita bukan sepenuhnya hasil usaha kita sendiri. Banyak orang sukses sering lupa bahwa mereka mustahil mencapai puncak sendirian. Mereka pasti butuh kontribusi dari orang lain, entah itu tim, mentor, atau orang-orang di sekitar mereka. Contohnya kasus Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant. Dua pebasket kelas dunia ini sukses memenangkan 3 kejuaraan NBA berturut-turut bersama LA Lakers. Tapi mereka mulai dikuasai ego dan konflik antar keduanya bikin mereka gagal mempertahankan momentum. Lakers harus berpisah dengan O'Neal dan hasilnya mereka nggak memenangkan kejuaraan lagi selama 7 tahun setelah itu. Dunia ini dipenuhi dengan obsesi akan hasil, dan kita terjebak dalam keinginan buat mengontrol hasil akhir dari segala sesuatu. Tapi kenyataannya, kita nggak bisa mengendalikan hasil. Kita cuma bisa mengontrol usaha dan tindakan kita. Disinilah banyak orang frustasi, terutama ketika hasil yang mereka dapat nggak sesuai sama ekspektasi. Ryan Holiday menceritakan sebuah kisah tragis tentang John Kennedy Toole, penulis yang bukunya berkali-kali ditolak oleh penerbit. Toole ngerasa gagal dan egonya yang terluka bikin dia ngerasa hidupnya nggak ada artinya tanpa pengakuan dari dunia luar. Dan akhirnya, dia bunuh diri. Ironisnya, setelah kematiannya, ibunya terus memperjuangkan karyanya sampai buku Toole diterbitkan dan bahkan memenangkan penghargaan Pulitzer secara anumerta.
Kisah ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kita harus bisa melepaskan diri dari hasil akhir. Hasil pada akhirnya di luar kontrol, meskipun kita udah berusaha keras. Hasil yang kita harapkan mungkin nggak selalu terwujud. Tapi apakah itu artinya usaha kita sia-sia? Tentu aja enggak. Kontrol penuh yang kita punya adalah prosesnya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita terus maju meskipun ada hambatan. Proses itulah yang bikin kita berkembang, bukan hasil akhir yang kita dapetin. Ryan Holiday punya konsep yang dia sebut dengan detachment atau melepaskan. Ini bukan buat bikin kita jadi apatis atau cuek, justru melepaskan diri dari hasil bikin kita bisa fokus 100% ke proses tanpa terbebani pressure harus mencapai sesuatu yang spesifik. Misalnya, ketika kamu berusaha keras di pekerjaan atau proyek besar, kamu harus siap dengan kemungkinan bahwa hasilnya mungkin nggak seperti yang kamu harapkan, tapi cukup dengan memberikan yang terbaik yang kamu bisa. Fokus on the effort, not the outcome. Dengan melepaskan diri dari hasil akhir, kita bakal lebih tenang, nggak mudah kecewa, dan yang paling penting, kita bisa menikmati proses itu dengan sendirinya. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena mereka terlalu fokus pada pencapaian besar. Padahal justru di setiap langkah kecil, kebahagiaan dan pertumbuhan terjadi. Melepaskan diri dari hasil juga bukan berarti kita nggak punya tujuan, tapi lebih ke gimana kita bersikap terhadap hasil itu. Kalau hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, kita nggak langsung nyerah atau ngerasa gagal. Terus bergerak maju dengan cara yang lebih baik dan belajar dari proses itu. Karena pada akhirnya proses adalah satu-satunya hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita sering banget dengar kata-kata motivasi kayak follow your passion atau be passionate about what you do. Kedengarannya emang keren, tapi buku ini justru punya pendapat yang berbeda. Passion justru bikin kita jadi emosional dan nggak fokus. Sedangkan purpose atau tujuan yang lebih besar adalah semacam trigger yang lebih stabil dan bisa ngebantu kita mengatasi rintangan yang datang. Banyak orang menganggap passion itu seperti api yang membakar, bikin kita semangat untuk terus bergerak maju. Tapi masalahnya, passion cenderung emosional dan gampang hilang. Ketika tantangan datang, passion bikin kita lebih cepat menyerah karena kita terlalu fokus pada emosi sesaat. Disinilah purpose berbeda. Purpose adalah arah yang lebih jelas, yang nggak cuma berdasarkan emosi, tapi pada nilai-nilai yang lebih dalam dan tujuan jangka panjang. Purpose adalah alasan dibalik tindakan kita yang lebih solid dan tahan banting dibanding sekedar passion. John Wooden, pelatih basket legendaris yang melatih Kareem Abdul-Jabbar, pemain dengan skor tertinggi sepanjang sejarah NBA. Abdul-Jabbar bilang kalau Wooden sama sekali nggak kayak stereotip pelatih yang penuh semangat dan suka marah-marah karena passion mereka. Sebaliknya, Wooden justru dispassionate, nggak terlalu kebawa emosi. Bagi John Wooden, passion itu malah bisa mengganggu pekerjaan. Menurutnya, yang lebih penting adalah purpose, mengerjakan tugas dengan dedikasi penuh, bukan karena terbawa emosi, tapi karena dia tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Passion seringkali bikin kita fokus pada citra diri dan keinginan besar yang cuma ada di kepala kita. Sementara purpose lebih terhubung sama kenyataan dan tindakan nyata. Misalnya, kamu bisa aja punya passion buat jadi pengusaha sukses. Tapi kalau tanpa purpose yang kuat, misalnya nih, buat ngebantu orang lain atau menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat, passion bisa jadi cuma ego-driven dan akhirnya nggak bertahan lama. Purpose di sisi lain ngasih kita alasan buat terus maju, meskipun keadaannya sulit. Aspirasi tanpa tindakan itu nggak ada artinya. Banyak orang terjebak dalam perangkap gue pengen ini atau gue pengen itu, tapi nggak pernah benar-benar mulai action. Kenapa? Karena mereka lebih fokus pada pengakuan yang akan mereka dapatkan daripada proses yang harus mereka lewati. Ambisi besar nggak bakal berarti apa-apa kalau kita nggak mengambil langkah nyata buat mewujudkannya. Fokus on the purpose, not the passion. Well, kalau kita cuma bergerak karena passion, kita hanya akan merasa kelelahan begitu emosi kita memudar. Tapi kalau kita bergerak karena purpose yang lebih besar, kita bakal terus maju bahkan ketika keadaannya nggak ideal. Oke, kita langsung masuk ke 9 tips dari buku ini buat menentang ego kita dan memastikan kita tetap rendah hati dan fokus pada tujuan. Tip number 1, plus minus equals.
Salah satu cara paling efektif buat menentang ego adalah dengan memastikan kita punya orang di sekitar kita yang bisa ngebantu kita tetap grounded. Kita butuh 3 tipe orang ini. Orang yang lebih jago dari kita atau plus, orang yang di bawah kita atau minus, dan orang yang setara sama kita atau equals. Orang plus bikin kita sadar kalau masih banyak yang harus kita pelajari. Ini ngedorong kita buat tetap rendah hati dan mengakui bahwa kita belum sampai di puncak. Orang minus atau yang lebih pemula bikin kita tetap humble. Kita bisa melihat di mana kita dulu berada dan betapa sulitnya mencapai posisi sekarang. Mereka juga bikin kita ingat untuk mengajarkan orang lain yang bakal terus menjaga ego kita di level yang sehat. Orang equals bakal jadi sparring partner, mendorong effort terbaik dari diri kita dan bikin kita terus bertumbuh lewat kompetisi yang sehat. Tip number 2, don't be passionate, be purposeful. Jangan terjebak sama passion kita sendiri. Passion bikin kita buta dan kebawa emosi. Sedangkan purpose lebih stabil dan bikin kita lebih fokus pada action. Anyway, ini udah kita bahas di chapter sebelumnya. Tip number 3, stay a student. Menjadi murid seumur hidup adalah cara paling ampuh buat menentang ego. Terus belajar dan mencari kesempatan untuk mengasah skill kita, bikin kita lebih grounded dan sadar bahwa kita nggak pernah benar-benar tahu segalanya. Tip number 4, get out of your own mind. Plato pernah bilang bahwa manusia terlalu sering berpesta dengan pikirannya sendiri. Maksudnya, kita suka terlalu asik bermimpi tentang siapa kita nanti dan gimana kita sukses di masa depan. Ini justru ngehalangin kita buat fokus ke hal-hal yang nyata, yang bisa bikin kesuksesan itu jadi kenyataan. So, daripada sibuk bermimpi, mending fokus ke realitas yang bisa kita wujudkan dengan tindakan nyata. Tip number 5, swallow your pride. Pride adalah salah satu musuh utama dari ego. Terlalu bangga bikin kita merasa udah cukup. Padahal kita belum mencapai apa-apa. Ini yang bikin kegagalan kecil terasa kayak bencana besar dan kesuksesan kecil terasa seolah-olah pencapaian yang luar biasa. Makanya kita perlu menelan kebanggaan kita dan fokus pada perbaikan diri. Orang yang rendah hati akan terus berkembang, orang yang sombong akan hancur. Tip number 6, find the perfect balance. Aristoteles mengatakan bahwa kebajikan itu ada di titik tengah spektrum yang merupakan keseimbangan optimal. Nah, tugas kita adalah mencari keseimbangan antara ambisi dan kerendahan hati. Terjebak di salah satu ekstrim, entah terlalu fokus pada diri sendiri atau terlalu ambisius, nggak akan ngebawa kita ke jalur yang benar. Tip number 7, detach yourself from outcomes. Lepaskan diri kita dari hasil akhir. Kita harus fokus pada proses, bukan hasil. Karena hasil nggak sepenuhnya di tangan kita, yang bisa kita kendalikan adalah usaha kita sendiri. Kalau kita fokus ke proses dan memberikan yang terbaik, kita nggak akan mudah kecewa sama hasilnya. Tip number 8, embrace katabasis. Katabasis adalah istilah Yunani yang berarti turun ke bawah. Ryan Holiday menggunakan istilah ini untuk menggambarkan momen di mana kita jatuh ke titik terendah dalam hidup. Tapi justru dari titik terendah ini, kita bisa bangkit dengan kesadaran dan motivasi baru. So, jangan takut untuk jatuh, karena jatuh adalah bagian dari proses belajar. Tip number 9, keep your own scorecard. Jangan terlalu terobsesi dengan penilaian eksternal. Kita perlu fokus pada barometer internal kita. Cukup ukur kesuksesan kita berdasarkan standar diri sendiri, bukan ekspektasi orang lain. Ketika kita fokus pada motivasi internal, kita nggak akan tergoda buat mengejar spotlight atau pengakuan dari luar. Yang penting adalah kita terus berkembang sesuai dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekian ruang baca kali ini. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tekan tombol like kalau kamu belajar hal baru hari ini, dan share ke seluruh dunia biar nggak cuma kamu yang dapetin manfaatnya. Oh ya, saya juga mau ngingetin kalau Baca Suara udah ada membership. Mulai dari cuma 19 ribuan aja, kamu udah bisa akses ke video baru lebih awal dan akses ke semua video premium Baca Suara. Well, saya Rizka. Sampai jumpa di ruang baca selanjutnya.